Pemirsa, kasus hukum Panji Gumilang kontra Anwar Abbas dan Majelis Ulama Indonesia memasuki fase mediasi. Dalam sidang perdata siang tadi, Anwar Abbas siap mencabut gugatan balik 2 triliun jika Panji lebih dulu mencabut gugatan. Panji Gumilang kembali tidak hadir dalam sidang kedua kasus perdata dirinya kontra Anwar Abbas dan Majelis Ulama Indonesia. Panji tidak hadir lantaran kini mendekam di rumah tahanan Bareskrim akibat kasus penistaan agama. Selaku pihak tergugat, Anwar Abbas siap membuka pintu damai dengan Panji Gumilang. Sebenarnya kecewa ya, karena ini adalah sidang kedua. Dan sidang pertama beliau tidak hadir, sehingga langkah-langkah mediasi tidak bisa dilakukan. Tapi saya juga bisa memahami ya, karena beliau juga punya masalah yang harus diselesaikan. Ya, tapi saya harus bersabar untuk menunggu Rabu depan ya. Tim mediator di bawah pimpinan Bapak Bambang Susilo mediator sebagai tim mediator. Sebelumnya Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas lantaran menilai Waketum MUI telah melontarkan pernyataan kontroversial menuduh Panji sebagai komunis. Tak tinggal diam, Anwar Abbas justru menggugat balik Panji Gumilang dengan nilai 2 triliun rupiah. Kini Anwar Abbas siap membatalkan gugatan balik tersebut jika Panji juga mencabut gugatan terhadap dirinya. Tim Liputan, B-Universe. Pemirsa, Bareskrim Polri menahan Panji Gumilang untuk 20 hari ke depan. Penetapan penahanan Panji ini dilakukan setelah Panji Gumilang resmi berstatus sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Seusai menjalani pemeriksaan Selasa malam, Panji Gumilang langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri dalam kasus penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Penetapan status Panji tersebut berdasarkan gelar perkara yang sudah dilakukan Bareskrim usai melakukan pemeriksaan. Panji Gumilang juga akan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut dengan status sebagai tersangka selama penahanannya di rutan Bareskrim. Setelah ditetapkannya saudara PG sebagai tersangka pada tanggal 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan saudara PG sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Akibat perbuatannya, Panji Gumilang terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan, B-Universe. Sejumlah kontroversi hingga dugaan penistaan agama menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bahkan Panji diduga melakukan ajaran yang menyimpang. Dugaan penistaan agama yang pertama adalah soal perempuan diperbolehkan menjadi khatib di Masjid Al Zaitun. Kemudian Panji juga memperbolehkan perempuan berjejer satu saf dengan laki-laki pada saat sholat. Selain itu, yang menjadi kontroversi adalah Panji Gumilang kerap mengucapkan salam Yahudi dan menyanyikan lagu Havenu Shalom Aleichem di Masjid Al Zaitun. Selanjutnya, Panji menyebut masjid yang sesungguhnya hanya ada di Vatikan, sementara masjid di Indonesia hanya tempat berkumpul orang yang putus asa. Panji juga meminta kolom agama dihapuskan dari kartu tanda penduduk atau KTP. Setelah menjadi tersangka penistaan agama dan ditahan di rutan Bareskrim, Panji Gumilang tak tinggal diam. Kuasa hukum Panji Gumilang mengajukan penangguhan penahanan atas pertimbangan kemanusiaan. Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Apa yang kita sudah ajukan terhadap penangguhan penahanan ini semoga bisa dikabulkan atas dasar kemanusiaan. Posisi Pak Panji Gumilang hari ini, siang ini di mana? Apakah masih diperiksa atau ditahan? Masih diperiksa ya.
penyidik. Oke. Belum ditahan, berarti belum ditahan. Belum ditahan ya, Bang? Sudah dalam status penahanan. Dan pemirsa, untuk membahas jalan panjang kasus Panji Gumilang, sudah bergabung bersama kami Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim 2009-2011. Selamat sore, Pak Ito. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Ito, 3 minggu yang lalu kita berdialog saat penyidik masih berupaya mengungkap kasus dan belum menetapkan status terhadap Panji. Nah, kemarin akhirnya Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Apakah ini sudah sesuai dengan prediksi Anda, Pak Ito, sebagai mantan Kabareskrim? Ya, tentunya kita harus memahami dulu bahwa dalam pelanggaran pidana itu ada pidana yang sifatnya adalah umum dan ada sifatnya khusus ya. Contohnya misalnya kalau yang umum itu yang tidak perlu mendapatkan penjelasan daripada keterangan ahli, mungkin dari barang bukti yang ada dan sebagainya. Tapi kalau ini adalah penistaan agama. Agama itu kan banyak tafsirannya, ada namanya fikih, ada namanya akidah ya, ada yang sifatnya tafsiran, ada yang sifatnya mutlak atau absolut ya. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh PG ini kemudian oleh penyidik itu harus mengumpulkan keterangan yang betul-betul bisa meyakinkan penyidik bahwa yang bersangkutan telah melakukan penistaan agama. Oleh karena itu ada 40 orang saksi, 17 saksi ahli. Setelah itu digelar dan setelah itu penyidik yakin bahwa yang bersangkutan memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian kenapa saat ini kesannya lama? Karena sesuai dengan ketentuan atau peraturan bahwa dalam batas waktu penyidikan itu hanya 20 hari dan bisa diperpanjang selama 40 hari. Apabila dalam batas waktu 60 hari itu penyidik belum mampu untuk meyakinkan membawa kasus ini ke peradilan, maka yang bersangkutan harus dibebaskan demi hukum. Karena itu bahwa di sini ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka untuk bisa setelah memenuhi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Ya, jadi ada 3 alat bukti. Nah, sekarang masyarakat bertanya-tanya apa? Tadi saya juga melihat ya, dari berita 1. Sebetulnya yang paling mutlak adalah 3 hal. Pertama, yang bersangkutan mengatakan bahwa Al-Quran, kitab suci Muslim itu adalah bukan kalam Allah ya, itu jelas merupakan satu hal yang absolut harusnya ya. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa Allah itu tidak mengerti bahasa Indramayu. Allah itu kan maha segalanya. Saya kira itu juga sesuatu hal yang tidak terbantahkan, yang harusnya tidak boleh disampaikan demikian. Yang ketiga tadi masjid itu di Indonesia hanya tempat kumpul. Saya kira itu satu hal yang mutlak yang bisa masuk dalam kategori bahwa bersangkutan telah melakukan penistaan agama. Ya, saya kira itu. Kalau untuk penahanannya dari syarat objektif yaitu perbuatannya itu dianggap memiliki sanksi hukuman di atas 5 tahun sudah terpenuhi. Syarat subjektifnya itu adalah tentunya penyidik harus memikirkan yang bersangkutan tidak melarikan diri, yang sehingga dapat mempersulit pemeriksaan. Kita sudah tahu kan dipanggil, waktu itu tidak datang, alasannya sakit. Yang kedua, menghilangkan barang bukti. Ini kan bisa saja ya, menghilangkan barang, apalagi ini terkait dengan masalah TPPU. Yang ketiga adalah yang bersangkutan itu dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi pertimbangan penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka sekaligus melakukan upaya paksa. Sehingga waktu selama 60 hari ini penyidik yakin bahwa akan dapat membawa kasus ini ke proses selanjutnya, yaitu ke penuntut umum sebelum diteruskan ke pengadilan. Baik, bahwa kemudian kuasa hukum Panji mengatakan akan mengajukan penahanan atas alasan kemanusiaan. Menurut Anda bagaimana, Pak Ito? Maksudnya ini ya, bukan mengajukan untuk penangguhan penahanan, yaitu hak boleh saja, tapi kan penyidik mempunyai pertimbangan ya. Jadi kalau alasan kesehatan di tempat penyidik itu wajib ya untuk menyediakan fasilitas maupun tenaga medis ya untuk mengawal selama dalam penahanan. Jadi saya kira itu alasan itu mungkin sulit untuk bisa diterima oleh penyidik ya. Menurut saya demikian. Sesuai dengan judul dialog kita hari ini, Pak Ito, Panji tersangka, selanjutnya apa? Apakah kemudian dengan sudah adanya status tersangka dan posisi Panji yang ditahan, ini akan memudahkan untuk mengusut dugaan pidana lainnya seperti salah satunya adalah TPPU?
Ya jelas ya, karena kalau yang bersangkutan di luar kan ada proses pemanggilan, harinya juga tidak hari itu juga, ya kemudian ada kemungkinan bisa mangkir dari panggilan. Sebetulnya proses upaya paksa atau penahanan ini mempermudah penyidik itu untuk mendalami kasus yang saat ini sedang dikenakan kepada yang bersangkutan dan juga kasus-kasus lain yang diduga terlibat, terutama dengan kasus TPPU ya, kemudian ada pelecehan seksual, kemudian ada pelanggaran Undang-Undang ITE. Tentu penyidik di sini selama 60 hari akan memanfaatkan waktu yang tersedia itu bisa menggali delik-delik ataupun tindak pidana lain apa yang terkait dengan yang bersangkutan. Demikian. Artinya bisa saja penetapan Panji sebagai tersangka dalam kasus lain ini bisa lebih cepat Pak Ito dibandingkan sebelumnya dalam dugaan penistaan agama yang bisa dibilang prosesnya cukup lama? Ya, saya kira logikanya demikian ya, Mbak. Karena kan kalau sudah di dalam tuh setiap saat mungkin jam, menit itu bisa kita panggil. Pengalaman kami dulu kalau ada seorang terlibat dengan beberapa kasus itu lebih memudahkan kalau orang tersebut dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Tadi kan ada syarat formilnya yaitu syarat objektif maupun syarat subjektifnya terpenuhi. Saya kira itu mungkin memudahkan dalam mengkaitkan atau memproses tindak pidana lain yang terkait. Demikian. Ya, Pak Ito, Anda juga pernah menyebut bahwa kasus Al Zaitun maupun Panji Gumilang ini adalah kasus yang luas dimensinya. Seperti apa maksud dimensi luas ini, Pak Ito? Ya, saya kira kan mengapa ada ahli-ahli yang dihadirkan itu ahli agama, itu baik perorangan maupun lembaga MUI. Kemudian ahli sosial, ya, ahli bahasa, psikologi, kemudian juga forensik, dan lain sebagainya. Karena ini kasus ini kan juga terkait dengan masalah ketertiban sosial, ya, karena bisa saja pengikutnya beliau itu tidak terima, kemudian ada semacam gejolak sosial yang terjadi, kemudian debatable di masyarakat yang mempermasalahkan masalah fikih atau penafsiran. Ini kan sampai sekarang masih bergulir. Nah, saat ini kita tentu perlu memahami bahwa proses penyidikan ini kan membuat terang satu perkara. Tapi bagaimanapun juga hak daripada Panji Gumilang itu harus dihormati, yaitu hak presumption of innocence ya. Jadi praduga tidak bersalah. Jadi yang bersangkutan kan masih tersangka. Siapa yang mengatakan yang bersangkutan bersalah nanti di pengadilan. Nah, saat ini orang mengatakan Panji Gumilang bersalah, saya kira mungkin keliru kalau dilihat daripada perspektif hukum ya, karena yang bersangkutan adalah masih seorang tersangka. Yang menyatakan dia bersalah atau tidak nanti argumentasi di pengadilan lah, dan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah itulah yang menyatakan orang tersebut bersalah atau tidak. Demikian. Baik, Pak Ito, bahwa Anda tadi mengatakan dengan adanya penahanan ini tentunya lebih memudahkan penyidik untuk memeriksa Panji Gumilang untuk kasus lain. Apakah bisa disimpulkan dalam sebelum 20 hari ke depan penahanan Panji, sangat mungkin Panji Gumilang akan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus-kasus lainnya? Ya, saya kira pengalaman saya dan saya kira teman-teman di Bareskrim juga untuk menyidik kasus Panji Gumilang ini juga tentunya membentuk tim ya Mbak ya. Ada tim yang khusus penistaan agama, ada tim yang khusus TPPU karena di sana Direktorat Tindak Pidana Eksus ya, ekonomi khusus. Kemudian ada juga mungkin tim lain yang menangani kasus ITE ya, cybernya dan lain sebagainya. Sehingga secara simultan dalam jangka waktu 60 hari ini tentunya teman-teman yang di sana yang terbentuk tim-tim itu akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan ada kasus-kasus lain sehingga nanti dalam proses persidangannya bisa ada masuk juga dalam sangkaan atau dakwaan yang sifatnya adalah subsidiar ya, ataupun kalau subsidiar itu kan misalnya dan ya dengan sifatnya dan beberapa kasus yang menjadi satu. Karena bagaimanapun juga seseorang menurut hukum pidana kalau melakukan beberapa kasus pidana maka tentunya ada hukumannya akan diperberat atau ditambah dan juga sekaligus gitu ya, sekaligus tidak satu-satu. Demikian. Tapi untuk berkasnya sendiri ini artinya akan langsung digabungkan, Pak Ito? Ya split ya, pasti akan di-split ya, di-split itu terpisah, tetapi dalam prosesnya itu nanti tentunya di pengadilan lah yang akan menentukan apakah menjadi satu kasusnya yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana penistaan agama, Undang-Undang ITE, kemudian melakukan pelecehan seksual, kemudian juga TPPU, dan tentunya ini nanti akan ditentukan dalam proses persidangan karena menyidang seorang itu kan tentunya harus memiliki rasa keadilan ya juga, karena kan bagaimanapun juga dipertimbangkan di pengadilan nanti.
Baik, Panji, tersangka selanjutnya apa? Kita akan nantikan bersama. Terima kasih Pak Ito sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Ya, pemirsa, setelah melalui berbagai pemeriksaan ahli dan pengumpulan alat bukti, polisi akhirnya menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama. Sebelumnya penanganan kasus ini sempat disorot lantaran tak kunjung rampung. Setelah lebih dari 2 bulan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Panji Gumilang bergulir, akhirnya polisi menetapkan pimpinan Ponpes Al Zaitun itu sebagai tersangka pada Selasa malam. Sebelumnya penanganan kasus ini sempat disorot lantaran tak kunjung rampung. Penetapan status tersangka terhadap Panji dilakukan pada pemeriksaan kedua oleh Bareskrim Polri dalam kasus penistaan agama. Dalam proses penetapan tersangka, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 40 saksi dan 17 ahli. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Panji Gumilang sebelumnya diperiksa oleh penyidik di Tipidum Bareskrim Polri selama kurang lebih 4 jam, mulai dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Panji dipersangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal paling tinggi 10 tahun pidana penjara. Beberapa waktu terakhir, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan lantaran diduga mengajarkan ajaran menyimpang. Pesantren ini terus menjadi pembicaraan sejak beredar video saf salat Id campur antara perempuan dan laki-laki pada April lalu. Tak hanya kasus penistaan agama, Panji juga dibidik atas dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan penyalahgunaan uang zakat. Bella Evangelista, Gali Bagas, Jakarta. Merespon status Panji Gumilang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, Menko Polhukam Mahfud MD menilai penetapan ini sudah sesuai dengan prediksi. Penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu. Polisi sudah cepat, ya. Polisi sudah cepat bekerja, tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu bertanya kapan dan kapan. Sejak dulu saya sudah bilang ini pastilah tersangka karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu yang dilaporkan hanya satu, kan berarti tersangkanya dia. Cuma agar tidak ada yang terputus, polisi bekerja dengan cermat, mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga menguji laboratoriumnya, laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia tuh asli apa diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong kan ketahuan semua. Nah, dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh dipaksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apakah belum ditahan? Sampai jam ini belum. Ya, karena kemarin itu diperiksa sebagai saksi. Dulu sesudah saksi dia dinyatakan tersangka, maka dalam waktu 24 jam sejak dinyatakan tersangka dan diperiksa di sana, dalam waktu 1 kali 24 jam itu harus sudah jelas apakah akan ditahan apa tidak. Jadi kira-kira nanti paling lambat keputusannya jam 8 malam ini untuk ditahan apa tidak. Sambil menunggu keputusan Polri untuk menahan yang bersangkutan atau tidak, kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga angkat bicara atas status tersangka Panji Gumilang. Ridwan Kamil berharap penetapan status Panji dapat membuat masyarakat tenang.
Usai Panji Gumilang menjadi tersangka penistaan agama, Gubernur Jawa Barat yang juga bagian dari tim investigasi Al Zaitun, Ridwan Kamil, meminta masyarakat tenang. Ridwan Kamil menilai bahwa kasus Panji telah di bawah penanganan pihak yang tepat. Sementara terkait keberlanjutan Al Zaitun, RK menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pemerintah pusat. Semua dalam koordinasi tim investigasi Jawa Barat sebagai pengumpul fakta, telah saya paparkan ke pemerintah pusat dan ditemukan fakta-fakta yang menjadi sumber alasan terjadinya penetapan tersangka ini. Jadi silahkan masyarakat menilai bahwa kerja kami sangat serius, ya, menjawab keresahan-keresahan, khususnya banyaknya pernyataan-pernyataan yang diduga menista dan menggaya. Kita ke informasi lain, pemirsa. PDI Perjuangan mengadukan Rocky Gerung ke Barreskrim Polri soal dugaan ucapan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Diketahui sebelumnya Rocky Gerung memberi pernyataan yang dinilai menghina Presiden di sebuah acara beberapa waktu lalu. Melalui tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan, PDIP yang diwakili oleh Yohanes Tobing tiba di Barreskrim Rabu siang. Kedatangannya tersebut bertujuan untuk mengadukan pernyataan Rocky Gerung yang viral di sosial media terkait dugaan ucapan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Dalam aduannya ada 3 poin utama, diantaranya pernyataan Rocky Gerung soal Jokowi menunda pemilu dan tidak peduli kepada buruh, kedua pemilu terhalang oleh ambisi presiden, dan ketiga disebutkan Jokowi pergi ke Cina menawarkan IKN untuk mencari nasibnya sendiri. Terkait dengan aduan yang dilayangkan oleh sejumlah pihak kepada Rocky Gerung, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan Presiden Jokowi sendiri belum mau membuat delik aduan. Sini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan